Bayangkan sebuah logam yang saat pertama kali ditemukan justru dianggap gagal, tidak bisa dijadikan senjata, tidak bisa mempertahankan hidup, tidak bisa memotong, menusuk, apalagi menangkis serangan. Namun, entah bagaimana, logam tidak berguna ini akhirnya menjadi simbol peradaban, penentu kekuasaan kerajaan, dan penguasa dunia uang modern. Dan yang lebih aneh, logam ini bukan berasal dari bumi. Di video ini, kita akan mengikuti jejak emas dari tabrakan bintang neutron ke tangan manusia purba, ke mahkota para raja hingga ke bank sentral modern. Kita akan cari tahu bagaimana sebuah logam yang gagal menjadi senjata bisa menipu seluruh peradaban dan menjadi aset abadi yang bahkan ditakuti negara. Emas tidak pernah diciptakan di bumi, tidak ada gunung api, petir, atau proses geologi apapun yang mampu membuat satu atom dari logam ini. Karena emas lahir dari salah satu peristiwa paling brutal di alam semesta, yaitu tabrakan dua bintang neutron. Bayangkan dua bintang, masing-masing lebih padat dari seluruh bumi yang disatukan, berputar dan bertabrakan dalam ledakan yang menghasilkan energi yang jauh lebih besar dari semua bintang di galaksi saat digabungkan. Dalam sepersekian detik, inti atom emas ditempa, keluar sebagai debu kosmik yang melesat ribuan kilometer per detik. Debu inilah yang akhirnya terbawa awan gas, bercampur dengan unsur lain dan menjadi bahan baku kelahiran tata surya. Sederhananya, emas adalah hadiah dari bintang yang telah mati. Namun, jika emas berasal dari kejadian kosmik yang begitu langka, mengapa justru manusia menganggapnya begitu penting? Jawabannya baru akan masuk akal saat kita kembali ke masa ketika manusia pertama kali menemukannya. Ribuan tahun lalu, di sebuah sungai kuno, manusia purba menemukan kilau aneh di antara pasir hitam. Mereka mengangkatnya. Sebuah batu lunak berwarna kuning, indah, lembut, dan tidak berkarat. Tapi, ketika mereka mencoba menggunakannya sebagai alat, emas langsung hancur. Dipukul sedikit akan penyok, digesek sedikit akan tergores, dan saat ditempa menjadi pisau, emas tidak bisa memotong apapun. Emas gagal di semua fungsi yang dibutuhkan manusia purba. Tidak kuat, tidak tajam, tidak bisa melindungi, dan tidak bisa bertahan lama. Mereka pun membuangnya. Ironisnya, kegagalan emas di masa inilah yang menjadi alasan mengapa logam ini akhirnya menjadi abadi. Tapi, bagaimana logam yang tidak berguna berubah menjadi simbol kekuatan para raja? Sejak ribuan tahun lalu, manusia memperhatikan sesuatu yang aneh. Emas tidak berubah, tidak pernah berkarat, tidak membusuk, dan tidak lenyap. Tembaga akan hijau, besi akan hancur, perunggu akan pudar. Tapi emas, sama seperti saat hari ia ditemukan. Logam yang gagal dijadikan alat tiba-tiba berubah menjadi simbol keabadian. Peradaban Mesir kuno menggunakannya untuk menghiasi Firaun, menguburnya bersama para penguasa, karena mereka percaya emas adalah kulit para dewa. Para pendeta Babilonia menaruh emas di kuil karena ia tak tersentuh oleh waktu. Dan disinilah paradoks muncul. Emas gagal dalam utilitas, namun menang dalam makna. Sifatnya yang abadi membuat manusia menganggapnya suci, dan persepsi ini lebih dari apapun yang kelak mengubah sejarah ekonomi dunia. Namun, satu pertanyaan besar belum terjawab. Jika emas begitu sakral, bagaimana kemudian menjadi alat tukar? Kita akan masuk ke era ketika emas berubah dari persembahan menjadi uang. Sekitar 2700 tahun lalu, bangsa Lydia di Anatolia membuat keputusan yang besar. Mereka mencetak koin pertama dari campuran emas dan perak dan dinamainya elektrum. Tapi, mengapa mereka menggunakan emas? Jawabannya ada tiga: langka, stabil, dan konsisten. Dalam dunia kuno yang penuh ketidakpastian, emas adalah kepastian itu sendiri. Bangsa Persia, Romawi, hingga dinasti Tiongkok menggunakan emas sebagai standar nilai. Lalu, pada abad ke-19, dunia masuk ke gold standard. Nilai mata uang ditopang oleh cadangan emas. Dan bahkan setelah standar itu runtuh di abad ke-20, bank sentral masih menyimpan emas. Bukan karena mereka membutuhkannya sebagai alat tukar, tapi karena emas adalah perisai ketakutan. Saat perang, krisis, inflasi, atau runtuhnya kepercayaan, emas adalah tempat pelarian dunia. Namun, perjalanan kita belum selesai, karena paradoks terakhir menunggu di dunia modern. Hari ini, emas ada di tempat yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh manusia kuno. Emas ada di sirkuit smartphone,
di satelit, di komputer super cepat, di laboratorium kuantum, dan di berangkas bank raksasa yang dijaga 24 jam. Di era ketika mata uang adalah kode digital, di mana kekayaan bisa dipindahkan dalam satu klik, emas tetap tidak tergantikan. Dan lucunya, emas masih gagal dalam banyak fungsi modern. Emas tidak menghasilkan dividen, tidak menghasilkan bunga, dan tidak bisa digunakan untuk membeli makan siang. Namun emas tetap jadi aset safe haven, karena emas sejak awal bukan soal fungsi, melainkan soal kepercayaan. Kepercayaan yang terbentuk bukan dari kegunaannya, melainkan dari sifatnya yang tak berubah selama miliaran tahun. Kepercayaan yang dimulai jauh sebelum manusia ada, saat ketika dua bintang neutron saling menghancurkan dan melahirkan logam penuh makna yang ada di tangan kita hari ini. Emas telah menyaksikan banyak hal, mulai dari lahir dan runtuhnya kerajaan, standar uang dunia yang berubah berkali-kali, hingga internet yang mengubah segalanya. Namun emas tetaplah emas. Logam ini tidak diciptakan oleh manusia. Ia tidak tunduk pada politik dan tidak bergantung pada teknologi. Ia hanya ada. Dan ia akan terus ada bahkan setelah peradaban kita tiada. Namun, di era ketika uang berubah menjadi data dan kekayaan berada di server tanpa bentuk, apakah sebuah logam purba masih akan menjadi aset abadi kita? Atau apakah sesuatu yang lebih tua dari bintang akhirnya akan digeser oleh sesuatu yang diciptakan manusia?